Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mulai perenungan dalam ibadah keluarga kita pada saat ini. Mari terlebih dahulu persiapkan bacaan Alkitab kita. Terambil dari kitab Filipi, pasalnya yang keempat, ayat 8 dan ayat 9. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus yang baik, yang boleh memberkati dan menyertai kehidupan kami sampai dengan saat ini. Dan kembali dalam ibadah keluarga di rumah tangga kami masing-masing, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga firman dan kebenaran yang akan kami baca dan kami dengarkan boleh menjadi tuntunan, pegangan dalam kami menjalani kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Filipi pasalnya yang keempat ayat 8 dan 9. Firman Tuhan berkata, "Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu." Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sadarkah kita bahwa keberhasilan itu dapat diraih oleh mereka yang memiliki cara pandang, cara pikir yang positif dalam merespon segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya. Pikiran-pikiran yang positif tentu dapat mampu membawa seseorang untuk memahami setiap makna di balik peristiwa demi peristiwa, sehingga mereka tidak terburu-buru, tidak gegabah dalam berupaya untuk menyimpulkan segala sesuatu. Mereka juga tidak berupaya untuk mencari-cari kekeliruan daripada orang lain. Mereka tidak sibuk mencari-cari siapa yang perlu menjadi kambing hitam atas kegagalan yang ada. Tetapi dengan pikiran yang positif, mereka akan berupaya terlebih dahulu memperbaiki diri, apa yang salah, apa yang keliru dalam diri, sehingga tidak terjatuh, tidak terjebak pada mempersalahkan orang lain. Nah, sedangkan orang-orang dengan pikiran-pikiran negatif tentu akan menghambat dalam mengalami peningkatan secara khusus untuk kehidupannya. Karena apa? Karena dalam pikirannya itu hanya diliputi dengan hal-hal yang buruk, hanya berisi kebencian, hanya berisi kekhawatiran, hanya berisi kecemasan dan putus asa. Dia tidak mampu melihat sesuatu yang baik, sesuatu yang positif di setiap peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi. Nah, dari realita ini kita diajak bersama untuk bagaimana pentingnya
menjaga pikiran agar tetap positif, pikiran agar tetap baik, benar. Nah, melalui kebenaran firman Tuhan saat ini Bapak Ibu Saudara, sebagaimana Rasul Paulus menasehatkan jemaat yang ada di Filipi untuk mengisi kehidupan mereka pribadi dan jemaat dengan segala sesuatu yang baik. Rasul Paulus mendorong jemaat di Filipi untuk punya pikiran-pikiran yang positif. Nah, itulah yang ada dalam pembacaan kita, di mana Paulus mengajak untuk segala sesuatu yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Itu hal-hal yang harus dipikirkan. Karena apa? Karena hal-hal tersebut itu sesuai dengan kebenaran firman Allah. Sekalipun saat kita dituntut untuk berpikir yang benar, mulia, adil, suci, manis, kita sedang dalam situasi dan kondisi yang buruk. Kita ada dalam situasi dan kondisi yang tidak baik. Tapi jangan biarkan situasi kondisi yang tidak baik, yang buruk tersebut membuat pikiran kita pun ikut menjadi buruk, membuat pikiran kita ikut menjadi tidak baik. Inilah yang mau diingatkan oleh Rasul Paulus bagi jemaat yang ada di Filipi, untuk tetap senantiasa dalam situasi baik atau tidak baik, buruk, tertekan sekalipun, tetap biarlah pikiran-pikiran kita itu tetap tertuju pada hal-hal yang baik. Pikiran-pikiran kita tetap diarahkan untuk melihat sesuatu yang positif. Seperti halnya yang dialami oleh Rasul Paulus ketika dia menulis surat kepada jemaat yang ada di Filipi. Sebenarnya Rasul Paulus sedang ada di dalam penjara. Dia sedang ada dalam situasi keadaan yang tidak menyenangkan. Tetapi di tengah situasi itu dia tidak terpuruk. Karena apa? Karena pikirannya, hatinya tidak tertuju kepada situasi yang tidak menyenangkan itu. Tapi pikirannya, hatinya tertuju pada Kristus. Dalam kacamata iman, ia meyakini bahwa penyertaan pemeliharaan Yesus senantiasa ada dalam kehidupannya. Nah, itulah yang membuat Rasul Paulus mampu untuk menasehatkan jemaat yang ada di Filipi. Dan itu jugalah yang mendorong Rasul Paulus agar jemaat yang ada di Filipi boleh melakukan hal yang sama. Ketika di dalam perjalanan kehidupan kita ada dalam pergumulan yang berat, kita ada dalam beban permasalahan. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan pikiran-pikiran negatif yang lebih besar menguasai pikiran dan hati kita. Tapi dalam segala hal yang sedang kita alami, biarlah kita tetap tertuju kepada Dia. Kita tetap yakin bahwa tangan Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Dia akan selalu beri kita kekuatan, kesabaran, kemampuan untuk melewati setiap pergumulan. Kuncinya ada dalam pikiran dan hati kita. Dan itulah juga yang akan kemudian terucap dalam setiap perkataan-perkataan kita. Kalau kehidupan kita setiap hari diisi dengan mengeluh, dengan umpatan, itu membuktikan dalam pikiran kita dan hati kita diisi dengan hal-hal yang negatif. Tetapi saat yang keluar dari ucapan kita adalah syukur kepada Tuhan. Haleluya,
untuk segala kebaikan dan kemurahan, sekalipun dalam pergumulan dan beban. Itu berarti pikiran dan hati kita diisi dengan hal-hal yang positif. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita belajar untuk selalu mensyukuri segala berkat Tuhan yang boleh kita alami dan kita terima sampai dengan saat ini. Karena itu yang akan membebaskan kita dari beban-beban kehidupan, dari pikiran-pikiran negatif. Karena kita bersyukur atas segala berkat yang boleh kita terima. Kita tidak sibuk lihat orang, dia kok boleh berhasil ya, pasti dia pakai, pasti dia ada guna-guna, pasti dia itu main belakang. Pikiran kita negatif, merusak kehidupan kita. Tapi kalau kita bersyukur untuk hidup dan kehidupan ini, apapun yang kita terima, apapun yang kita alami dan rasakan, kita tetap akan selalu berkata, terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dan beban-beban kehidupan kita tidak diisi dengan ketakutan dan kecemasan. Beban-beban kehidupan kita akan kita jalani dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, mari berpikirlah yang positif. Biarlah kita boleh senantiasa mengaktifkan iman kita dengan hal-hal yang sederhana, yaitu dimulai dengan pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang positif, pikiran-pikiran yang membangun. Dan tentu biarlah seluruh kehidupan kita ke depan kita terus arahkan hanya kepada Dia. Karena saat hidup dan kehidupan kita arahkan kepada Dia, kita juga akan melihat sekeliling kita dengan kacamata yang baik, dengan kacamata yang positif. Bukan dengan kebencian, bukan dengan iri hati atau dengki. Tetapi ketika kita juga boleh melihat saudara-saudara kita berhasil, sukses dalam kehidupan mereka, kita pun juga akan bersyukur dan meninggikan Yesus yang adalah sumber berkat dalam kehidupan setiap orang percaya. Tuhan Yesus memberkati untuk kita semua saat ini, dimanapun kita berada. Amin.